Kami mengucapkan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mengikuti dan menikmati pembahasan berkat firman Tuhan dalam acara belajar Alkitab interaktif online dengan tema apakah Anda pernah tahu? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merasakan syukur atas kesempatan kembali kita bersama-sama. Tuhan telah beri kita kebaikan, kesehatan. Tuhan juga sudah berikan kita kesempatan yang baik. Dan saya percaya masing-masing kita telah mempersiapkan hati kita untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita akan firman-Nya, terlebih menambahkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami mau beritahukan beberapa informasi sebagaimana biasa kami sampaikan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara para pelajar Alkitab memiliki pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan, boleh dituliskan di kolom chat kita, baik yang bergabung di aplikasi Zoom ini, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikannya melalui YouTube dan juga Facebook Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kemudian yang kedua, jikalau ada sahabat-sahabat kita, teman-teman tuli yang juga ingin menyaksikan acara pembahasan dan pembelajaran Alkitab dari malam ke malam, silakan boleh lihat video daripada juru bahasa isyarat Bisindo yang ada di aplikasi Zoom ini, dan Bapak Ibu Saudara boleh pin videonya sehingga tampilan yang akan muncul di layar laptop atau HP bisa tampak video daripada bahasa isyarat Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini pembahasan akan kita lanjutkan dan masih bersama dengan Pendeta Roni Wenas. Beliau adalah pelayan Tuhan, Direktur Pelayanan Pemuda Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya senang sekali dapat melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang sangat bersemangat dan antusias mengikuti acara kita. Di layar ini saya sudah melihat banyak pelajar-pelajar Alkitab yang sudah bergabung dari Pulau Kalimantan, dari Nusa Tenggara, dari Bali, dan juga dari Pulau Sumatera, dan tentunya dari Pulau Jawa, bahkan juga dari beberapa tempat yang lain. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan berdoa memulaikan belajar Alkitab interaktif online kita malam hari ini. Kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati, dan kita berdoa untuk memulaikan pembelajaran Alkitab kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada malam hari ini kembali kami datang mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Berkat-berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan di dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun yang kami alami, kami masih dapat melihat tangan Tuhan selalu membimbing dan menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik malam hari ini. Kami dapat kembali melanjutkan seri belajar Alkitab interaktif online. Kami akan mendengarkan pembahasan-pembahasan daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hambamu, khususnya pada malam hari ini hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas akan menjadi juru perantara Tuhan untuk berbicara kepada kami melalui pekabaran firman yang sudah dipersiapkan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hambamu ini, agar di dalam pelayanan firman malam hari ini, beliau dapat dituntun dengan kuasa dan bimbingan daripada Roh Tuhan. Memberkati seluruh pendengar daripada acara kami malam hari ini, kami semuanya bukakan hati kami untuk menerima berkat firman ini, agar dapat tinggal di hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Kami berdoa juga bagi setiap peralatan digital yang kami gunakan. Kami berdoa juga untuk jaringan-jaringan yang mengkoneksikan kami satu dengan yang lain.
supaya kiranya dapat berfungsi semua dengan baik, dan kami beroleh berkat dalam setiap pembelajaran-pembelajaran firman-Mu yang akan kami ikuti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami pada malam hari ini kepadamu. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sembahkan doa ini. Amin. Bagi jemaat-jemaat Tuhan, sebagian juga bergabung dalam ibadah tengah minggu bersama dengan belajar Alkitab interaktif online malam hari ini. Kami juga ucapkan selamat beribadah dalam pertengahan minggu ini pada ibadah Rabu malam di dalam jemaat-jemaat yang sudah bergabung dengan acara ini. Malam hari ini kita akan membahas satu pelajaran yang berjudul penghakiman. Judul daripada pembahasan malam hari ini adalah berbicara tentang penghakiman. Apa itu penghakiman? Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Mari kita siapkan hati kita. Waktu yang berharga ini, Pendeta Roni Wenas akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kami silakan Pak Pendeta Roni. Selamat malam buat kita semua. Kedengaran suara saya? Ya. Oke. Silakan lanjutkan. Kita sudah masuk ke pelajaran pada hari ini, yaitu penghakiman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi malam kita sudah belajar mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak dikasih tahu kapan Yesus datang yang kedua kali, tetapi kita dikasih tahu tanda-tanda kapan Yesus datang yang kedua kali. Dan kalau kita sudah pelajari tadi malam, bahwa hari demi hari, waktu demi waktu Allah sudah mulai menggenapi tanda-tanda itu. Dan melalui Alkitab tadi malam kita sudah diterangi bahwa kita sudah di penghujung daripada zaman di mana Yesus akan segera datang yang kedua kali. Karena nubuatan-nubuatan makin digenapi dan firman Tuhan memberikan keterangan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara-saudara yang setiap malam hadir belajar firman Tuhan ingin mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Malam ini adalah judulnya penghakiman. Ya. Bagi kita yang hidup sekarang dengan Indonesia dibuka, yaitu kebebasan hukum, maka kelihatannya hukum ini sering menakutkan. Tetapi bagi umat Tuhan, penghakiman yang dimaksud dari Tuhan, ini adalah penghakiman yang akan menyatakan kebenaran umat Tuhan. Menyatakan umat Tuhan itu benar dan siap untuk diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan pelajari malam ini, tetapi sekali lagi kita mengundang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan yang di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk kami membuka pelajaran firman Tuhan. Biarlah urapi lidah hamba-Mu dan kami semua yang hadir untuk mendengarkan. Hati kami boleh dijamah oleh Roh-Mu yang kudus dan firman Tuhan akan termeterai malam ini dalam hati kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memberikan satu kekuatan untuk kami siap bagaimana menghadapi penghakiman yang Tuhan sedang lakukan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Oke, penghakiman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pelajari malam ini bagaimana penghakiman itu, kapan dimulai dan bagaimana ini terjadi dan prosesnya. Kita akan lihat bersama-sama dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi ataupun siap mengikuti penghakiman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman adalah ditulis di dalam Alkitab. Sehingga kita akan pelajari, ini akan memberikan pertolongan buat kita untuk mengerti arti penghakiman. Kita pelajari tadi malam ada tanda positif menjelang Yesus datang yang kedua kali, yaitu Injil akan sampai ke seluruh dunia. Nah, malam ini kita lihat salah satu isi Injil yang kekal, ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan apa itu isi Injil yang kekal? Dan ia berseru dengan suara nyaring,
Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi Injil yang disampaikan memberitahukan kepada kita bahwa saat ini sudah tiba penghakimannya. Dengan kata lain, yang mau dikasih tahu kepada kita bahwa penghakiman ini sedang terjadi saat ini. Jadi bukan nanti, tetapi saat ini sedang terjadi di dalam kerajaan sorga, bahwa penghakiman telah tiba saatnya. Itulah kabar baik yang mau dikasih tahu kepada kita. Jadi kalau kita mendengarkan penghakiman, bagi orang yang percaya ketika kita belajar Alkitab, ini adalah Injil. Ini adalah kabar baik, ya. Injil yang disebut Injil yang kekal, yang kita mengerti bagaimana penghakiman itu dilakukan oleh Allah. Baik, Yesus dari hasil dari penghakiman ini, dia sedang mempersiapkan upah. Di dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke. Yesus dan nabi-nabi menyatakan ada penghakiman. Di dalam dia memberikan pelajaran, dia mengingatkan murid-muridnya dan kepada kita semua. Di dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi Yesus menyatakan bahwa penghakiman itu ada di dalam kerajaan sorga. Ya. Kemudian kita lihat Rasul Paulus, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Padahal Paulus ini sedang dihakimi oleh Roma pada waktu itu. Kekaisaran Roma. Ketika Paulus berbicara kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman, Felix, salah satu pemimpin waktu itu, ketakutan mendengar pernyataan Paulus. Tapi Paulus ingin kasih tahu bahwa di sorga pun ada penghakiman. Daniel juga dalam penglihatan dia menyatakan ada penghakiman dari Allah. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi Daniel dalam penglihatannya, dia katakan bahwa ada penghakiman atau pengadilan yang dijalankan oleh Allah di dalam kemuliaan yang besar. Allah mempunyai pengadilan yang adil, di dalamnya dibuka kitab-kitab. Baik, Salomo juga dalam kitab Pengkhotbah menyatakan ada penghakiman. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kenapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi akhir kata dari segala yang didengar, pengkhotbah mengatakan bahwa takutlah akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Karena ada waktunya atau ada penghakiman yang berlaku kepada dunia ini,
yang dilakukan oleh Allah, dan itu tidak bisa disembunyikan, ya, karena dari segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, semua terbuka di pengadilan Allah, di penghakiman Allah. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya yang menjelaskan bahwa semua terbuka kehidupan kita di hadapan Allah. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi pengadilan Allah ini tidak bisa disembunyikan, ya. Kalau pengadilan di dunia ini bisa saja, ya, kita tidak menuduh, tetapi bisa saja terjadi kesalahan, bisa saja terjadi penyembunyian kasus, atau bisa saja ada saksi-saksi yang bisa membenarkan seseorang atau justru memberatkan seseorang, sebenarnya dia tidak seperti itu. Tapi bagi Tuhan, semua terbuka. Perbuatan kita, kata-kata kita, motif kita, semua tercatat dan terbuka. Tidak ada yang bisa disembunyikan, dan jelas tidak ada yang bisa tersembunyi. Itulah sebabnya kita perlu sadari bahwa masing-masing kita setiap hari menghadapi pengadilan Allah yang dicatat kehidupan kita, dicatat dalam buku-buku yang ada di sorga, ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita bilang e-book, ya, karena manusia begitu banyak, datanya banyak, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau tidak mau kita memang sedang terbuka di hadapan pengadilan Allah. Ya, kita menghadap tahta pengadilan Allah. Dan setiap orang memperoleh yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Semua itu terbuka, tidak bisa disembunyikan. Ya, tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Kalau kita menyembunyikan sesuatu kepada orang lain dalam perbuatan kita, berbeda dengan motif kita, atau di dalam perbuatan kita ada motif-motif yang lain, di balik perbuatan itu manusia tidak bisa membaca. Bahkan pengadilan mungkin tidak bisa membaca. Tetapi pengadilan Allah, semuanya sekali lagi terbuka. Dan itu mempunyai konsekuensinya. Entah itu baik, entah itu jahat. Semuanya ada konsekuensinya. Baik, kita lihat dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam keselamatan, di dalam upah yang Allah akan berikan, ini bukan kelompok. Ini adalah individu per individu, ya. Itulah sebabnya suami tidak bisa menyelamatkan istri. Istri tidak bisa menyelamatkan suami. Begitu pula suami istri tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah. Pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Tidak ada sekelompok atau satu kumpulan, tetapi pribadi lepas pribadi. Itu menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau malam ini saudara datang sendirian, itu hanya untuk saudara. Ya, ini bukan mewakili, ya. Kecuali saudara habis dengar pekabaran lalu ceritakan kepada orang yang tidak hadir, tidak mendengarkan pekabaran, lalu orang tersebut percaya, dia berarti juga mendapat kabar baik. Jadi keselamatan ataupun pengadilan itu pribadi lepas pribadi, sendiri-sendiri, individu-individu, bukan sekelompok, ya. Alkitab mengatakan keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya ketika saudara mau ikut Tuhan, mau ikut kebenaran firman Tuhan,
keputusan ada di tangan kita masing-masing. Tidak tunggu melihat orang lain, tidak tunggu melihat siapa teman yang akan ikut, tapi saya secara pribadi ikut Tuhan. Karena dikatakan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, saya kebetulan dengan orang-orang bekerja dengan orang-orang muda, saya sering katakan hati-hati orang-orang muda. Jangan ikut-ikutan dalam berbuat kejahatan. Ya, jangan ikut-ikutan. Oh, karena teman begini saya ikut teman. Tidak, ya, ada saatnya walaupun orang muda punya secara psikologi sering suka dengan kelompok atau peer group, tapi ingat, keselamatan itu individu per individu. Jadi kalau ada yang berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, segera pisahkan dirimu. Jangan ikut-ikutan. Karena Allah menyelamatkan dalam pengadilan Allah, yaitu secara pribadi, lepas pribadi. Ya, kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita masing-masing kepada Allah. Ya. Jadi ini penting, ya, khususnya orang-orang muda yang suka terpancing dengan teman, ikut-ikutan, ya. Wah, dipikir, oh dia ini kan orang yang berpengaruh, dia bikin begini, ya saya ikut, walaupun bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, kita tidak boleh ikut-ikutan. Keputusan kita adalah penting mengikut Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kalau keluarga kita sama-sama secara pribadi mengikut Tuhan. Bersyukur kalau kita punya sahabat atau keluarga sama-sama ikut Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, undanglah mereka supaya mereka juga punya kesempatan untuk mendengarkan pekabaran kabar baik tentang firman Tuhan ini, tentang Yesus, tentang Allah sebagai hakim, tapi dia adalah Allah yang menghakimi dengan penuh kasih, dengan kesetiaan dan keadilan. Lalu dikatakan Allah mencatat data-data kehidupan kita, ya. Dalam Yeremia 2 ayat 22 dikatakan, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeremia ingin memberitahukan bahwa kita tidak bisa tidak dicatat apapun tindakan kita, motif kita, ya. Kita tidak bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mendata semuanya itu. Dalam Maleakhi 3 ayat 16 dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara-saudara, setiap kita umat Tuhan, Tuhan memperhatikan. Ya, Tuhan mendengarnya, malaikat-malaikat mencatatkannya. Kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam kitab peringatan itu ditulis, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Dia, maka mereka itu dicatat di dalam kitab. Jadi berdasarkan kitab itu Allah tahu inilah yang akan terus menjadi umatnya. Dalam penghakiman, Allah lah yang akan melakukan dengan adil dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian dikatakan pada saat penghakiman juga ada buku yang dibukakan. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Allah sudah memulai penghakimannya. Dia sudah periksa, dia sedang periksa untuk kepada siapa yang akan diselamatkan dan kepada siapa yang tidak akan diselamatkan. Ada pencatatan, ada buku, jelas data-datanya untuk penghakiman ini dilakukan. Kemudian dikatakan kemenangan rohani membuat nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihukumi
dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara-saudara, ketika orang-orang yang diselamatkan sudah ada di dalam buku itu, selama dia tetap setia kepada Tuhan, maka namanya akan tetap ada di dalam buku kehidupan. Buku yang menyatakan dia adalah data dari sorga yang akan diselamatkan. Karena pengadilan Allah sudah menyatakannya bahwa dia siap diselamatkan. Kemudian dikatakan Yesuslah hakim dalam penghakiman itu. Saudara-saudara, sangat menarik karena Alkitab mengatakan bahwa penghakiman itu dilakukan oleh Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 30 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada Anak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau beritahukan pada waktu di dunia ini, Yesus katakan penghakiman terjadi dan Yesuslah hakim itu sendiri. Jadi penghakiman telah diserahkan, hakimnya adalah Yesus sendiri. Ya. Kemudian itulah sebabnya kalau saudara mau lolos dari penghukuman, dari penghakiman itu adalah tetap di dalam Kristus. Kita akan lolos dari penghukuman. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, selama kita berada di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lolos dari penghukuman itu. Karena firman Tuhan mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan salah. Banyak orang yang sudah menerima Yesus, tapi hidupnya bukan di dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Tapi hidupnya masih di dalam dosa. Dia belum selesaikan dosanya dengan Kristus. Jadi malam ini saudara, kalau kita sudah belajar firman Tuhan, dan sampai besok malam, kalau kita tahu masih hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan tetap tinggal dalam ketidaktaatan. Tapi kita harus tinggal di dalam Kristus Yesus. Boleh saja kita menyebut saya pengikut Yesus Kristus, tapi kalau kita masih tinggal di dalam ketidaktaatan, di dalam kesalahan, itu bukan berarti saudara di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus Yesus artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Yesus sudah berikan kepada manusia. Jadi kalau kita mau tetap di dalam Kristus, artinya kita jadikan Kristus menjadi pedoman hidup kita, menjadikan firman-Nya menjadi satu kekuatan buat kita. Kalau ada kelemahan dan keterbatasan kita, kita meminta anugerah Yesus Kristus untuk tinggal di dalam hati kita, dan kita akan meminta Dia dengan kuasa Dia untuk mengalahkan kelemahan itu. Itulah artinya hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara, saat penghakiman sekarang ini sedang terjadi. Tadi kita sudah baca ayat pertama Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Bahwa telah tiba saat penghakimannya. Berarti kita harus hidup di dalam Kristus Yesus. Makanya kita harus suka membaca firman Tuhan. Harus suka berdoa kepada Tuhan. Harus senang mempelajari firman Tuhan. Dan merenung-renungkannya dan menghidupkannya. Sehingga itulah artinya kita hidup di dalam Kristus Yesus yang akan menolong kita terlepas dari penghukuman ketika pengadilan penghakiman sekarang sedang terjadi. Baik saudara-saudara, dikatakan Yesus juga menjadi pengantara, pembela kita di dalam Ibrani 7 ayat 24 dan 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, Yesus
Dia adalah hakim, tapi saat yang sama dia juga pengantara kita. Dia pembela kita, ya. Dialah yang membela akan kesalahan-kesalahan kita karena kita sudah lebih dahulu kasih tahu kepada dia dan kita sudah selesaikan dengan Yesus. Tuhan, tolong saya supaya saya ini diampuni dan dipulihkan kembali. Saudara, itu artinya Yesus pengantara, pembela kita. Dialah yang akan memberikan jubah kebenaran itu kepada kita karena kita menyambut dia. Dialah yang akan menolong kita sebagai pembela yang benar. Setan adalah penuduh. Dia yang mengusahakan untuk kita dituduh menjadi orang-orang yang tidak benar di hadapan Allah. Tapi Yesus dengan darahnya katakan memang dia bersalah. Dia banyak dosa, tapi dia sudah datang memohon pengampunan kepada saya. Dan darahku sudah menghapuskan dia. Jadi Yesus siap sedia, pengantaraannya masih berlangsung sampai saat ini. Dia dikatakan, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus adalah pengantara, pembela umat-umatnya yang selalu tinggal di dalam Kristus. Walaupun banyak kekurangan dan keterbatasan. Baik. Tapi jangan lupa saudara, selain Yesus adalah sebagai pembela, ada guru ilahi, dikatakan yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian dikatakan dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi Roh Kuduslah yang sekarang mengingatkan saudara dan saya, jalan hidupmu sudah salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cepat-cepat datang kepada Yesus. Minta ampun. Tapi kalau kita menunda-nunda, lalu bahkan merasa apa yang saya buat itu ya benar. Ya. Dan akhirnya Roh Kudus tidak lagi membisikkan. Dan akhirnya kita merasa benar. Kita memakai pakaian kita sendiri. Bukan jubah kebenaran Kristus. Kita terjebak kepada mengecewakan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bekerja sama dengan Kristus. Roh Kudus mengingatkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Dari malam ke malam dan malam-malam berikutnya, ketika kita sudah dengar firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menjadi guru. Dialah yang dengan sabar mengingatkan kita, menghibur kita. Kalaupun kita kecewa karena menurut Tuhan, saudara, kalau kita mengikut Tuhan, bukan berarti selalu bahagia. Bisa saja kesusahan mendatang. Bisa saja orang makin tidak suka dengan kita, menjauhi saudara dan saya. Tapi Roh Kudus akan menghibur kita. Dan Roh Kudus yang akan meneguhkan kita dan memberikan kita untuk memandang kepada Yesus yang akan menolong hidup kita untuk menjadi benar. Dan di dalam penghakiman kita didapati pada saat diperiksa, kita didapati dinyatakan benar. Inilah penghakiman yang memberikan kabar baik. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita dan menyadarkan kita. Dan saat kita membutuhkan juru selamat, Yesuslah pengantara dan pembela hidup saudara dan saya. Jadi lengkap, keselamatan yang Allah sediakan itu sangat lengkap, sangat sempurna. Tinggal kita membuka hati, membiarkan Roh Kudus terus mengingatkan kita dan membuat Yesus menjadi juru selamat pribadi kita setiap hari. Saudara-saudara, dikatakan ada satu cerita di dalam Alkitab, ya. Cerita itu menjelaskan tentang imam besar Yosua. Pada waktu itu dikatakan dalam situasi sepertinya dalam situasi yang luar biasa. Dikatakan dalam Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi kita lihat dari ayat ini kita lihat bahwa iblislah yang mendakwa orang-orang,
Bahkan orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, iblis berusaha mendakwa, mengingatkan dia ada dosa dan kesalahan, dia orang yang kotor dan tidak layak. Dan ini terjadi kepada imam besar ya Yosua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi imam besar Yosua pada saat itu dikatakan dia seperti orang yang tadinya tidak berguna, seperti puntung, tetapi ditarik dari api. Karena Tuhan mengasihi imam besar Yosua. Adapun Yosua waktu itu mengenakan seperti pakaian kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu atau di hadapan Tuhan. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihatlah, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara-saudara, penghakiman dengan jelas membantu kita mengerti bahwa Tuhan menyatakan kesalahan kepada kita, memberitahukan bahwa kita menggunakan pakaian yang kotor seperti Imam Yosua. Tetapi penghakiman Allah tidak membiarkan kita seperti itu, tetapi memberikan jalan keluar, memberikan kelepasan, memberikan seorang pelepas, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena penghakiman Allah tidak membuat kita ketakutan. Justru penghakiman Allah memang membeberkan kesalahan-kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita, tetapi bukan untuk dibinasakan, tapi menyatakan kesalahan kita supaya kita datang kepada juru selamat, supaya kita sadar kita membutuhkan juru selamat, kita membutuhkan anugerah Yesus, sehingga kita boleh dibenarkan. Kita dibenarkan di pengadilan Allah oleh karena Yesus yang menjadi pembela. Jadi ketika Allah melakukan penghakiman kepada kita, Allah sedang menyatakan kesalahan-kesalahan kita melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui orang-orang yang berkhotbah tentang firman Tuhan. Tetapi itu bukan untuk menuduh, tidak seperti setan. Setan menyatakan kesalahan untuk menuduh, tapi Allah menyatakan kesalahan untuk melihat bahwa kita membutuhkan seorang penolong yang lain, seorang juru selamat, seorang yang tidak bisa dari diri kita sendiri untuk menolong kita, tapi ada kuasa yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah maksud penghakiman Allah. Penghakiman Allah bukan untuk ditakuti. Memang itu menyatakan kesalahan kita, membuka pengertian kita terhadap kekurangan kita. Tetapi ketika kita menyadari kekurangan kita dan keterbatasan kita, disitulah kita akan berteriak. Sama seperti pengalaman Nabi Yesaya, ketika dia melihat Allah, dia katakan, oh aku ini orang yang najis bibir, hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku orang berdosa, celakalah aku di hadapan Tuhan. Tapi saat dia mengaku akan keadaan dia yang tidak berdaya ini, yang penuh dengan dosa dan kekotoran, saat itulah Tuhan malaikatnya datang membersihkan dia. Dan dia akhirnya sudah bersih. Saat itulah Tuhan menolong. Saudara, penghakiman Allah ini luar biasa. Dia memang membeberkan, kita tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan dia. Kesalahan-kesalahan kita jelas di hadapan dia, baik perbuatan, kata-kata, dan motif kita jelas di hadapan Tuhan. Dan itulah Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kita, kamu sudah salah, kamu sudah berdosa, kamu tidak berdaya memang. Dan kita dibutuhkan untuk berteriak, tolonglah aku Tuhan, tolonglah saya. Ketika kita tidak berdaya, maka Tuhan mendatang dengan kasih karunia-Nya, menyelamatkan kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Yesuslah imam besar kita, atau dengan kata lain pengantara kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah.
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, imam besar ini pada zaman Israel ini bertugas untuk melakukan pelayanan Ka'bah atau dikatakan pelayanan bait suci setahun sekali, yaitu upacara pembersihan, upacara grafirat, ya, di mana imam besar ketika akan melakukan itu dia harus menjembelih binatang juga supaya menyucikan dia untuk siap melakukan itu. Dan ketika imam besar ini melakukan ini, dia sedang membawa dosa-dosa bangsa Israel di dalam bait suci untuk dibersihkan. Dan setelah upacara itu selesai, maka bangsa Israel mendapat kemenangan, kelepasan. Itulah tugas imam besar. Dia pengantara untuk membawa dosa-dosa bangsa Israel diselesaikan oleh Tuhan melalui pengantaraan, yaitu imam besar dan juga korban-korban yang disampaikan. Dan di sini dalam Ibrani 4, Yesuslah digambarkan sebagai imam besar. Dan imam besar yang Yesus ini tidak perlu pengorbanan karena dia membawa darahnya sendiri. Kemudian imam besar juga ini tidak berdosa, tidak seperti imam besar di zaman Israel. Mereka masih orang berdosa sehingga ketika mereka mau melakukan upacara, mereka harus yaitu menyembelih binatang untuk mereka diampuni. Tapi Yesus imam besar ini adalah seorang yang tidak berdosa. Dan akhirnya bukan itu saja, dia juga bisa merasakan kelemahan-kelemahan dan pergumulan saudara, karena dia sudah mengalami pengalaman itu selama 33 tahun di atas dunia ini. Yesus sudah mengalami pengalaman itu. Dia sudah mengalami bagaimana pergumulan, kesusahan hidup. Dia lahir bukan dalam keluarga bangsawan, tapi dalam keluarga yang sederhana. Dia tahu perjuangan saudara. Dia tahu bagaimana menghadapi kesusahan hidup. Yesus juga merasakan bagaimana hidup di lingkungan Nazaret, yaitu lingkungan yang jahat waktu itu. Dia tahu, Yesus tahu bagaimana hidup di lingkungan yang begitu jahat, tapi boleh melewati masa-masa itu dengan kemenangan-kemenangan. Dia tahu bagaimana artinya sakit hati, artinya dihianati, artinya dia ditinggalkan. Yesus tahu dan dia rasakan kelemahan-kelemahan itu, tapi dia tidak berbuat dosa. Yesuslah pengantara yang sempurna, imam besar, dan dialah yang menjadi pembela kita di dalam penghakiman yang sedang terjadi, penghakiman surga ini. Dan bagi kita, umat-umat Tuhan, penghakiman ini, kalaupun menyatakan kesalahan-kesalahan kita, tetapi untuk membenarkan kita karena darah Yesus. Luar biasa saudara pekabahan malam ini. Karena penghakiman itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Karena penghakiman sedang memberikan pemeriksaan di dalam hati dan pikiran kita, di dalam hidup kita, untuk kita ketahui bahwa kita sedang jauh atau dekat dengan Tuhan, sehingga kita sedang berbuat kesalahan ataupun berdosa. Allah menyediakan jalan keluar. Allah memberitahukan kesalahan kita untuk segera kita selesaikan, dan kita punya imam besar, punya pengantara, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ayat kita yang terakhir, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, kalau kita mau merasakan bahwa kita tetap di dalam buku kehidupan, ketika kita mengalami penghakiman saat ini, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu was-was. Tetapi kita berterima kasih karena penghakiman ini memberitahukan kita hal-hal apa yang terjadi kepada kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita ada keterbatasan, ada kesalahan, bahwa kita dijubah, kita kotor seperti imam besar Yosua waktu itu. Kita membutuhkan imam besar Yesus Kristus
yang menjadi pengantara kita. Dan inilah yang akan membuat kita menang. Dan kita akhirnya melewati masa penghakiman ini dan tetap tercatat di dalam buku kehidupan. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali yang kita sudah pelajari beberapa malam ini, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang juga sudah menang dan mengatakan, inilah Tuhan yang saya nanti-nantikan. Saya sudah menang, saya sudah diselamatkan, saya sudah mendapat pembelaan dari jasa darah Yesus Kristus yang sudah membantu saya untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan saya. Dan akhirnya kita akan bersyukur. Saudara-saudara, kabar baik yang indah. Walaupun Alkitab mencatat ada penghakiman, tapi penghakiman itu memberikan kebaikan buat kita. Penghakiman itu membuat kita lebih menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah yang setia dan adil sedang mempersiapkan keselamatan buat saudara-saudara dan saya. Itulah sebabnya malam ini, biarlah kita menyatakan kesetiaan kita kepada Yesus. Apapun yang terjadi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan untuk pekabaran yang sangat indah dan jelas malam hari ini. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas yang telah menyampaikan satu penjabaran dan pembahasan firman Tuhan yang berjudul penghakiman. Jadi saya mendapatkan pelajaran dan juga berkat rohani, bahkan kesimpulan bahwa penghakiman ini bukanlah kabar buruk atau kabar yang menakutkan, tetapi penghakiman ini sebenarnya adalah kabar baik dan kabar pembebasan bagi mereka yang percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ketika setan mendakwa dan menuduh kita orang-orang yang berdosa, ada Yesus sebagai pembela kita, sebagai hakim yang adil, bahkan sebagai juru selamat kita. Sekali lagi terima kasih hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas untuk pekabaran dan penjelasan firman Tuhan malam hari ini. Dan untuk beberapa menit ke depan, kita akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang masuk ini ada berhubungan dengan pelajaran kita yang tadi malam, yang membahas tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, bagaimana tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Karena ada pemikiran yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu datang secara rahasia. Bahkan pengangkatan orang-orang ke sorga itu secara rahasia. Seperti ada yang menyebutkan di dalam Alkitab, jika ada dua orang yang sedang bekerja di ladang, yang satu diangkat dan satu ditinggalkan. Nah, ada pemikiran mengatakan kira-kira apakah ini menunjukkan kedatangan Kristus itu diam-diam dan kebangkitan itu juga sepertinya diam-diam. Bagaimana Pak Pendeta Roni untuk menjelaskan pertanyaan ini? Silakan Pak. Ya, jadi ada beberapa ayat yang menyinggung soal seolah-olah doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus datang itu diam-diam. Yang pertama tadi sudah disebut itu di dalam Matius 24 ayat 40. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lalu ada ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Jadi seolah-olah ada penculikan di situ. Jadi ada pengangkatan rahasia atau diam-diam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua konsep ini sebenarnya ketika Yesus katakan ada yang di ladang, ada yang diselamatkan atau tidak, sebenarnya ini menjelaskan tentang pemisahan, ya, pemisahan waktu Yesus datang yang kedua kali akan terjadi pemisahan antara mereka yang diselamatkan dan mereka yang dibinasakan. Kalau kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 25, maka di sana banyak sekali menjelaskan tentang pemisahan, ya, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemudian orang yang punya talenta, yang setia menggunakan talentanya akan diselamatkan, yang tidak setia akan dihukum. Kemudian di dalam berikutnya dikatakan ada kambing dan domba, ya.
kelompok yang dikatakan kambing tidak memperhatikan kehidupan sehari-hari daripada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi domba adalah orang-orang yang memperhatikan, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika dikatakan di dalam Matius tadi, yang disebutkan ada 2 orang di ladang diselamatkan, yang lain ditinggalkan, itu bukan pengangkatan rahasia. Tapi ayat itu sama menjelaskan Matius 25, yaitu pemisahan kelompok yang diselamatkan dan kelompok yang tidak diselamatkan. Jadi waktu Yesus datang yang kedua kali, kita sudah pelajari tadi sebelumnya, bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang hidup. Waktu Yesus datang yang hidup setia, mereka lah yang mengatakan, inilah Yesus yang ku nanti-nantikan. Tapi ada kelompok yang tidak sedia, itu dalam Wahyu 6 dikatakan apa? Mereka lebih bagus ditimpa oleh batu-batu daripada melihat cahaya Yesus. Jadi mereka ini akan dibinasakan. Jadi ayat Matius 24 tadi bukan menceritakan pengangkatan rahasia, tapi menceritakan hal yang sama. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali, ada pemisahan, yaitu kelompok manusia yang masih hidup yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, kelompok manusia yang tidak percaya dan tidak melakukan seperti yang Yesus harapkan, mereka ini akan dibinasakan. Kemudian konsep tentang sepertinya pengangkatan rahasia karena dikatakan seperti pencuri. Apa maksudnya seperti pencuri? Seperti pencuri ini bukanlah soal dia mencuri, tapi seperti tidak disangka-sangka. Jadi kalau dulu, kalau kita biasanya sedang tidur, biasanya pencuri itu cari kesempatan ketika orang sedang tidur. Ya, orang tidak tahu dia datang, ya, lalu tiba-tiba barang-barang sudah hilang. Jadi artinya yang dikatakan Yesus datang seperti pencuri bukan berarti dia diam-diam datang dalam pengertian tidak ada yang tahu dalam konteks tidak dilihat, tetapi dalam konteks kapannya tidak tahu atau tidak disangka-sangka. Itulah sebabnya Yesus memberitahukan apa tanda-tandanya. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita seperti pencuri. Bahkan di ayat lain, Yesus katakan seperti perempuan yang sakit bersalin, dan dia tidak tahu kapan melahirkan. Itu artinya sama seperti pencuri, tidak tahu kapan waktunya. Yang diminta sama kita adalah siap sedia. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan kedatangan Yesus atau hari Tuhan itu seperti pencuri, bukan berarti dia datang diam-diam. Karena kita sudah baca sebelumnya, Wahyu 1 ayat 7, setiap mata akan melihat dia. Matius 25 ayat 31 dikatakan, seluruh malaikat surga akan beserta dengan dia. Bahkan di dalam Matius 24 dikatakan ada kilat yang memancar bercahaya dari timur sampai yang ke barat. Bercahaya. Lalu ada sangkakala Allah yang berbunyi. Jadi ini peristiwa besar, semua orang bisa melihat. Tetapi konteks seperti pencuri, bukan peristiwanya, tapi waktunya tidak tahu kapan terjadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat kita mengerti, sehingga kita tidak terbagi dalam pemikiran bahwa Yesus datang, itu adalah peristiwa yang besar, dan setiap mata akan melihat tidak ada penculikan atau tidak ada pengangkatan rahasia, tetapi pemisahan kelompok. Itu yang Tuhan mau kasih tahu dalam pelajaran itu. Baik. Puji Tuhan dan terima kasih untuk penjelasan yang sangat jelas untuk pertanyaan daripada pendengar dan pelajar Alkitab kita. Saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan khususnya di aplikasi Zoom ini, mereka sangat bersemangat dan antusias, dan saya pikir semua penjelasan dari malam ke malam sangat jelas, sehingga pertanyaan-pertanyaan juga tidak terlalu banyak yang masuk. Jadi oleh karena pembahasannya sudah jelas, saya pikir, dan semua pekabaran yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang firman Tuhan dan Alkitab katakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, seluruh umat Tuhan, pendengar dan pelajar Alkitab, kita akan bertemu kembali besok malam pada jam yang sama, jam 7 malam di waktu Indonesia Barat, bergabung di Zoom dan juga di Facebook dan YouTube, boleh disaksikan juga acara ini. Dan pembahasan kita besok malam akan membahas dengan satu judul, Hukum Allah. Kita akan membahas pelajaran besok adalah Hukum Allah, dan masih Pendeta Roni Wenas yang akan membahas dalam pelajaran minggu ini.
dan ini adalah pelajaran yang ke-11 pada minggu yang kedua ini, karena kita sudah mulai 2 minggu dan setiap malam acara kita ini akan berlangsung kecuali hari Sabtu malam atau malam minggu kita tidak adakan acara belajar Alkitab interaktif online ini. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dan kita akan tutup dengan doa. Kita undang Pendeta Roni Wenas akan memimpin kita dalam doa sekaligus doa berkat untuk kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, malam ini kami diberikan kabar baik tentang penghakiman Allah. Memang penghakiman Allah menyatakan hal-hal yang mengingatkan kami untuk segera kami perbaiki, untuk kami segera menyadari karena Roh Kudus sebagai guru ilahi mengingatkan kami. Tetapi biarlah ini akan menolong kami supaya kami mengerti rencana Tuhan dan akhirnya kami lebih bergantung kepada Yesus. Kami justru merasakan lebih membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Sehingga jubah kebenaran Kristus itu akan dipakaikan kepada kami. Sehingga kami boleh merasakan betapa besar anugerah Tuhan Yesus. Dan kami tetap tercatat di dalam buku kehidupan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Berkati semua kami yang sudah mengikuti acara ini, baik di dalam Zoom meeting maupun Facebook maupun YouTube, Tuhan akan berkati kami. Tuhan, ada banyak mungkin masalah-masalah dan pergumulan kami. Biarlah malam ini Tuhan berikan kekuatan, kelepasan di dalam darah Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan menyertai kami baik berkat badani maupun rohani. Dan besok Tuhan berikan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok malam. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya.